and never be royal. They're running out of blood. I got a kind of live for us. We crave a different caliber. Let me be ruler. You can call it queen and bee, and baby I rule. Let me live that fantasy. Dan kembali lagi pemirsa di Cakrawala. Tadi sebelum jeda pariwara ada prosesnya ya di sini ya dok ya, sebelum kita melakukan tindakan treatment veneer ini. Jadi kalau untuk indirect itu harus melalui beberapa proses, diantaranya tadi ada harus konsultasi dulu dan juga kita harus diperlihatkan dulu ya kepada pasien. Yang terakhir akan ada proses dari hasil labnya seperti apa. Iya. Ya, tapi sebelumnya nanti kita akan jawab setelah penelpon dulu ya dok ya. Kita angkat dulu di line interaktif kami di 031 738 0885. Halo, selamat siang Cakrawala. Selamat siang. Iya. Halo. Iya, halo, selamat siang. Iya, ini dengan Ibu Ria. Ibu Ria. Iya. Oke. Mau nanya sama Mbak dokternya. Ini loh, saya tuh kan suka minum kopi. Giginya terus kan agak kuning gitu. Saya itu mau veneer, tapi waktu itu saya tuh sempat periksa ke dokter gigi. Katanya lapisan apa gitu loh namanya, itu tipis. Karena gigi saya tuh sangat sensitif. Jadi kalau minum dingin, apa yang panas atau kena manis itu rasanya nyut gitu. Maka saya mau veneer itu nggak dibolehin. Jadi memang apakah ada cara lain ya Mbak dokter ya kalau mau mutihin gigi selain veneer gitu? Oke, baik. Apa ada yang ditanyakan lagi Bu Ria? Oh itu aja. Oke, baik. Bu Ria di Surabaya, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami. Ini mengenai apakah memang bisa diaplikasikan nggak si dok untuk gigi-gigi tertentu seperti case-nya Bu Ria ini. Kalau kita lihat Harapannya dia tadi maunya giginya memutihkan putih, gigi. iya, memutihkan gigi. Selain veneer, mungkin ada masukan atau treatment lain gitu dok. Justru dengan veneer itu malah mengurangi ngilunya nantinya. Karena memutihkan gigi memang yang konvensional pada dasarnya seperti bleaching. Nah, kalau bleaching tidak disarankan untuk gigi yang sudah sensitif, yang sudah ngilu banget. Justru dengan veneer, gigi yang lapisan emailnya sudah tipis, itu malah justru baik untuk di veneer. Kita menambahkan permukaan, entah itu berupa permukaan porselen ataupun composite, supaya gigi itu ketebalannya lebih dapat. Oke. Jadi akhirnya keluhan ngilunya bisa hilang. Ngilunya bisa hilang juga kalau misalnya. Karena ada lapisan. Karena memang di situ ada lapisan ada juga. Lapisan tambahan. Untuk prosesnya perlu dikikir juga di situ atau bagaimana ya dok? Kalau sudah seperti itu kita perlu lihat, maksudnya seperti apa, setipis apa. Kalau misalkan dia sudah seperti itu ya tidak dikikir. Justru kita menambahkan, bukan kita jadi ini juga merubah mindset juga mungkin bagi pemirsa di rumah bahwa veneer gigi ini tidak harus dikikir dulu ya. Karena kan ada yang mengatakan mungkin dikikir kurang lebih 0,5 mili ya untuk pemasangan. Kayaknya ada mungkin bisa ditampilkan lagi VT-nya juga. Ya, dok, ada yang non invasif, jadi ada veneer yang benar-benar tipis, itu sebutannya veneers. Oke. Jadi permukaan gigi aslinya. Ini dok, apa ini dok? Lain bukan. Oke, kita tunggu ya. Ini untuk indirect ya dok ya? Ya ini indirect. Ini yang porcelain ya dok ya? Ya. Oke, kalau kita lihat memang ini putihnya luar biasa ini dok. Perbedaannya cukup signifikan ya dengan yang direct dan juga indirect tadi ya dok ya? Ya. Oke. Kalau ini sebelumnya tambalannya jelek, terus akhirnya pasien mengeluhkan estetik. Ini proses veneer yang tadi itu? Iya, itu veneer juga. Itu karena kebutuhan. Oke, jadi ada yang karena kebutuhan dan juga karena estetika? Iya. Oke, yang mana nih dok? Ini Oke. Oh ini estetika. Jadi pasien ini juga yang ini dok. Ya. Ini yang memang karena kebutuhan ya dok ya. Karena memang dua gigi tengahnya bermasalah terus diganti dengan porselen veneer yang serupa warna gigi. Oke. Baik, kita tadi ada tampilan-tampilan VT terkait indirect dan jadi juga kalau memang yang dikeluhkan ngilu justru harus ada lapisan yang membantu untuk mengurangi ngilunya. Gitu ya, atau mungkin harus konsul langsung ya dok ya, seperti itu ya dok ya. Nah ini sepertinya ada yang konsul nih langsung di sini di 738 0885. Halo, selamat siang Cakrawala. Halo. Halo, selamat siang. Selamat siang. Iya, dengan siapa di mana Bapak? Ini dengan saya Rahmat di Surabaya. Oke, silakan.
Ini saya mau tanya, untuk prosedurnya apa saja di perawatan finir ini? Oke. Kemudian perbedaannya dengan ketika mau bikin gigi palsu di dokter itu bagaimana? Oke, mohon bisa Soalnya saya ini Mohon maaf. kemarin habis kecelakaan, terus gigi saya ini apa rompal itu loh, Pak. Oke, jadi tidak rata istilahnya seperti itu ya Pak Rahmat ya? Patah, Patah. rompal. Gimana Biasanya itu kecelakaan patah. perbedaannya dengan finir? Oke. Kalau mau Pak Rahmat di Surabaya mungkin bisa diulang Pak Rahmat untuk pertanyaan yang kedua Pak Rahmat. Kalau yang pertama sudah berhasil saya catat di sini untuk prosedurnya. Untuk yang kedua Pak Rahmat. Halo? Halo? Bagaimana? Terputus? Atau bagaimana? Pak Rahmat halo? Sekali lagi? Oke, sayang sekali terputus. Mungkin nanti kita bisa sedikit menarik kesimpulan aja ya dok ya. Karena saya masih belum berhasil mencatat pertanyaan yang kedua tadi. Tapi yang sempat saya dengar adalah mungkin bisa dibedakan nggak sih dok? Kan ini kan katanya giginya sempat mengalami putus gitu ya. Ada insiden gitu. Jadi intinya veneer itu kita kan cuma butuh selapis tipis porselen. 0,5 mili. Start dari 0,3 mili sampai 0,5 mili. Oke, Kan jadi tipis sekali sekali. lagi, bukan dimulai dengan bukan 0,5 mili malahan di sini ya dok ya. 0,3. 0,3. Iya. Jadi tergantung memang dari kondisi gigi sang pasien tersebut. Iya, harapannya ekspektasinya apa hasil akhirnya. Jadi tidak selalu harus dikikir memang, tidak mesti. Tapi kalau katakan tadi saya dengar pertanyaan beliau rompal, kayaknya itu berarti Patah. sudah patah. Nah, kalau yang patah itu bagaimana? Kalau Dok? patahnya cukup, defeknya cukup banyak, cukup besar, Iya. lihat-lihat belum tentu bisa di veneer. Bisa jadi harus di crown, selubung. Oke. Kalau veneer cuma di permukaan depan, kalau crown crowns itu selubung yang keliling. dimasukkan tapi secara Ya. permanen ya dok ya. Oke, jadi belum tentu semua gigi bisa di veneer. Belum tentu. Oke, yang tidak boleh di veneer untuk jenis-jenis gigi yang seperti apa dok? Selain yang tadi disampaikan oleh Pak Rahmat tadi. Kalau dikatakan tidak boleh sih ya tidak. Semua maksudnya beberapa case bisa. Intinya defek yang minimal sekali. Oke. Tapi kalau sudah cukup banyak, lebih dari permukaan gigi, katakan satu bidang gigi seperti ini. Oke. Kalau yang rusak itu sudah 2/3, mungkin kita arahkan untuk crown, selubung, jadi bukan veneer. Oke, karena kalau nanti juga bisa langsung ini ya dok ya, warna putihnya disesuaikan dengan apa yang keinginannya ya, istilahnya seperti Jadi itu ya. material bahannya sendiri itu sama, cuma berbeda jenis aja. Oke. Maksudnya veneer sama porselen sama-sama veneer sama crown sama-sama porselen. Oke. Jadi cuma beda sebutannya karena beda ketebalannya. Oke, dok kita angkat telepon dulu ya dok ya di 0317380885. Halo, Halo, selamat siang Cakrawala, dengan siapa di mana? selamat siang dengan Izul di Surabaya. Oke, dengan Izul di Surabaya. Oke, Mas Izul atau Bapak Izul ini saya harus panggil Mas Izul. Oke, baik, Mas Izul. Dok, saya mau tanya, gigi saya kan belakang itu kan udah habis gitu. Udah, maksudnya udah rontok semua lah. Gitu. Apakah itu bisa dirawat atau bagaimana gitu? Bisa ditambah nggak kira-kira? Oke. 8 itu untuk bagian yang mana? Mungkin dokter ada ingin tanya juga di sini ataukah di gigi depan atau belakang gitu, Dok? Gigi belakang ya. Belakang kiri gitu. Terus gimana, Dok, kalau 8 ini makannya kan gigi geraham kan? Nah, ini buat makan itu yang udah mulai kropos gitu. Apakah itu bisa ditambah atau dirawat? Gigi ke-8, geraham bungsu berarti. Belakang, iya. Geraham bungsu ya, Pak ya? Iya. Nah. Oke, gigi ke-8 maksudnya seperti itu ya. Jadi bukan 8 gigi yang ini ya, Pak Mas Izul ya, yang putus ya. Baik. Ada lagi Mas Izul yang ingin ditanyakan? Gitu aja. Oke, baik. Geraham yang seringkali secara fungsi masih bisa dipergunakan tuh geraham pertama dan kedua itu kode giginya 6 dan 7. Gigi ke-8 kalau Bapak sebutkan gigi ke-8 itu artinya berarti geraham bungsu. Seringkali geraham bungsu itu karena sudah tidak kebagian tempat dalam rahang, dia tumbuhnya miring atau seringkali lubang lebih dulu karena tidak terjangkau untuk dibersihkan. Jadi sering jadi penyebab masalah. Oke. Lihat-lihat kondisinya, kalau memang arah tumbuhnya baik, bisa dipertahankan, mungkin bisa dirawat. Tapi seringkali kebanyakan
kalau memang bermasalah entah itu miring ataupun tidak tumbuh dengan baik atau lubang atau sudah rusak ya sebaiknya dicabut, disingkirkan. Disingkirkan atau disingkirkan dan juga perlu ditambahan crown juga nggak sih di situ, Dok? Gigi ke-8 enggak perlu diganti. Cuman diambil aja jika Diambil itu aja. mengganggu. Iya, Oke, jika tidak nggak jika masalah tidak ya? enggak masalah ya. Oke, biarkan. baik. Kalau dari semua penelpon, Dok, ini karena kita keterbatasan waktu juga di sini, kita tidak bisa angkat telepon lagi, jadi kita mohon maaf. Dari ketiga penelpon, kira-kira mana nih, Dok, yang dapat voucher dari Dokter Cindy ini untuk kliniknya Dokter Cindy ini? Ya nggak apa-apa sih. Yang mana nih, Dok? Terserah. Oke, jadi nanti bisa ini ya konfirmasi ulang bagi penelpon yang sudah masuk tadi yang juga sudah bergabung bersama kami di line interaktif kami, bisa dapat telepon kembali di line interaktif kami yang sudah kami sampaikan tadi. Dan terakhir, Dok, ada yang disampaikan untuk pemirsa di rumah terkait dari veneer tersebut. Kalau terkait dari veneer ya, menurut saran saya sih saya lebih, maksud saya lebih mengarahkan kalau untuk tindakan veneer sendiri memang untuk kebutuhan, lebih baik untuk kebutuhan. Seringkali ada beberapa pasien memang harapan dengan ya memang untuk kecantikan dan kebutuhan. Tapi memang kalau misalkan saran saya kalau sudah giginya sudah cukup bagus, ya menurut saya nggak terlalu penting lah untuk veneer. Gitu ya, tapi kalau misalnya case-case seperti permasalahan penelpon tadi yang ada giginya patah dan sensitif dan lain-lainnya. Kalau sensitif, nah itu kebutuhan, itu termasuk kategori kebutuhan. Kebutuhan ya, Dok ya. Ya, Itu bisa di veneer berarti ya. Bisa. Tapi kalau misalnya yang patah berarti di situ harus ada penambahan gigi yang dalam bentuknya ada crown tadi ya. Crown, kalau sudah tidak ada giginya, sudah dicabut, itu tidak bisa di veneer. Veneer harus ada dasar tempat berdirinya veneer ini. Oke. Harus Jadi ada kalau gigi misalnya dipegang gitu tidak merasa ngilu itu berarti sudah tidak bisa ya, Dok ya? Karena sudah tidak ada gigi yang di dasarnya itu. Kalau dia patah, sudah tidak respon. Sudah tidak ada respon di situ. Berarti udah mati sarafnya. Berarti tidak bisa di veneer. Sebaiknya bukan di veneer, lebih baik di crown karena veneer itu kan dia transparan. Gigi yang mati itu akan berubah warna. Oke. Nanti membayang. Untuk estetiknya malah nggak dapet. Oke, jadi nggak putih malahan ya, Dok ya di sini ya. Malah ada agak kayak abu-abu nanti dalamnya. Benar. Oke, Dok, kalau misalnya pemirsa di rumah yang tadi nggak sempat telepon ke line interaktif kami, mungkin langsung ingin datang ke kliniknya Dokter Gigi Cindy, di mana nih, Dok? Alamat klinik saya di Jalan Raya Panjang Jiwo 48 nomor B03. Oke, sekali lagi di mana nih, Dok? Jalan Raya Panjang Jiwo 48 B03. Oke, tapi kalau untuk kontak personnya boleh di telepon klinik 031 84 80 957. Oke, tapi kalau untuk line, WhatsApp dan mungkin ada PIN BB mungkin, Dok? Boleh, line saya di agak susah sih ngejanya. Oke. Atau nomor telepon saya. Oke, nomor telepon aja, Dok. Di berapa nih, Dok? Nomor telepon pribadi saya 0821 21 09 Ya. 0001. Oke, jadi sekali lagi untuk bisa langsung konsultasi secara langsung bersama dengan Dokter Cindy di 0821 21 09 0001. Satu Nolnya aja. 3 kali 1. Nolnya 3 kali 1. Itu langsung nanti bisa konsultasi secara langsung dan bisa langsung tanya-tanya soal harga. Karena tadi saya tanya soal harga, katanya bisa langsung aja japrian ya, Dok ya. Gitu ya. Tapi kalau untuk official Instagramnya ini mungkin bagi pemirsa di rumah yang ingin melihat-lihat terlebih dahulu sebelum untuk melakukan tindakan veneer, untuk Instagram juga ada ya, Dok ya, dengar-dengar ya. Di mana nih, Dok? Untuk pribadi saya sih. Oke, di mana di situ kalau misalnya mau cari di Cindy Instagram? Sakong. Cindy Sakong. Mungkin bisa di-spell nih, Dok, biar nggak salah seperti saya tadi, Dok. Charlie India November Delta Yankee. Zero Alpha Charlie Omega Nancy Kilo. Oke. Underscore CS Beauty. CS Beauty. Atau mungkin bisa langsung aja dengan menggunakan ini ya, hashtag CS Beauty. Ya, nanti bisa langsung keluar seperti apakah tampilan-tampilan atau mungkin proses veneer yang sudah dihasilkan oleh Dr. Cindy Sakong ini. Dr. Cindy, sekali lagi terima kasih atas sedikit informasi mengenai veneer dan juga terima kasih juga sudah hadir bersama kami di Studio 2 untuk Bios TV. Dan pemirsa, itu tadi obrolan saya bersama dengan Dr. Gigi Cindy. Sesaat lagi saya akan ngobrol-ngobrol bersama dengan, kalau yang satu ini bukan seorang dokter tapi seorang host, yaitu rekan saya Risa Dewi. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Cakrawala.
don't really run of blood. It's how the calling for us. We create people and calibers and let me be ruler. You can call Queen and be